Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan, di dalam bimbingan, di dalam anugerah Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita buka di pagi ini yang indah ini, kita buka di dalam Al-Qur'an di surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka mengabdi kepadaku. Shadaqallahul azim. Tempo hari ketika saya mendengarkan dari bawah di TikTok perdebatan antara saudara kita orang Muslim dan orang Kristen, memperdebatkan bahwa orang Muslim diciptakan oleh Allah untuk menyembah. Sesuai ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, atau mengabdi. Pemahaman sebagian manusia memahami Tuhanmu menciptakan kamu hanyalah untuk memperbudak kamu. Jadi pemahaman mereka seolah-olah manusia diciptakan hanyalah sebagai budak-budak Tuhan. Yang sebenarnya mengabdi atau menyembah itu pemahaman atau pengertiannya bukan seperti apa yang dipahami oleh hawa nafsu, apa yang dipahami oleh manusia. Contohnya kita sendiri, saya sendiri masuk di dalam agama Islam, menjalankan syariat-syariat agama, menjalankan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah. Seolah-olah saya ini menjadi abdi atau menjadi budak-budak apa yang diperintahkan oleh Allah kepada saya. Inilah pemahaman kita selama ini. Jadi yang dimaksud mengabdi di sini itu bukan seperti pemahaman kita, yakni seperti paham antara anak buah dan bosnya. Bukan seperti mengabdinya rakyat kepada rajanya. Yang dimaksud mengabdi di sini illa liya'budun itu kembali, menyerahkan diri. Itulah yang dimaksud mengabdi. Jadi serahkan dirimu, hidup dan badan serta apa yang berlaku atas dirimu itu, semua itu
dalam kekuasaan Tuhanmu. Itulah yang dimaksud mengabdi. Allah tak butuh apa yang kita lakukan sebagai dasar untuk mengabdi. Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh solat-solat kita. Allah tidak butuh zikiran-zikiran kita. Allah tidak butuh perbuatan-perbuatan baik kita. Allah tidak butuh ibadah-ibadah kita. Namun Allah menciptakan kita semua gunanya untuk mengembalikan semua itu kepada yang menciptakan. Meskipun kita sholat, tapi dalam hati kita, ini bukan kuasaku untuk sholat. Ini bukan kuasaku untuk ibadah. Ini bukan kuasaku untuk naik motor. Ini bukan kuasaku untuk naik mobil. Ini bukan kuasaku untuk bekerja. Ini bukan kuasaku di dalam jabatan-jabatan yang aku miliki. Inilah yang dimaksud mengabdi itu. Jadi yang dimaksud mengabdi, manusianya sudah tidak menjadi Tuhan. Mengabdi itu manusianya sudah tidak menjadi pencipta apapun yang dicipta-ciptakan. Itulah sebenarnya mengabdi. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Tuhanmu itu adalah ketika engkau menyerahkan dirimu. Apa yang diserahkan? Apa-apa yang bukan milik kita. Manusia kita bukan milik kita. Hidup bukan milik kita. Badan bukan milik kita. Segala apa yang terjadi di dalam kehidupan ini, segala daya upaya yang selama ini seolah-olah kita yang merasa bisa berdaya upaya, itu bukan daya upaya kita. Itulah agama Allah itu. Itulah sang pencipta itu menciptakan segala sesuatu untuk mengabdi kepadanya. Apa yang dimaksud mengabdi? Mengabdi di dalam segala kuasa, mengabdi di dalam semua aturan-aturan yang sudah Allah berikan kepada diri manusianya. Kekuasaan manusia diatur oleh kuasa Allah. Daya upaya manusia diatur oleh daya upayanya Allah. Itulah yang dimaksud mengabdi. Bukan menjadi budak-budak yang dipahami oleh sebagian manusia. Jadi mengabdi di sini sudah diajarkan oleh junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innamal a'malu binniyah. Jadi niatkanlah segala apa yang kamu lakukan. Mau melihat, saya berniat melihat lillahi ta'ala. Di ujung semua niatan itu ada lillahi ta'ala. Aku mendengar lillahi ta'ala. Aku bicara lillahi ta'ala. Aku berpikir lillahi ta'ala. Aku merasakan lillahi ta'ala. Aku duduk, berdiri, bekerja lillahi ta'ala. Semuanya, segala aktivitas, segala daya upaya diawali dengan niat. Tujuannya untuk apa? Untuk mengabdi. Apa mengabdi itu? Mengembalikan segala apapun yang kita ciptakan, apapun yang kita buat kembali kepada ciptaan Allah, kembali kepada buatan Allah. Maknanya hati selalu lillahi ta'ala. Apakah lillahi ta'ala itu? Tiada yang bisa berbuat kecuali Allah. Tiada yang bisa merasakan kecuali Allah. Tiada yang bisa berpikir kecuali Allah. Tiada yang berkuasa kecuali Allah. Tiada yang berdaya upaya kecuali Allah. Inilah yang dimaksud mengabdi itu.
Jadi bila manusianya sudah mengabdi yang sebenar-benarnya mengabdi, maka hatinya akan tenang, akan senang, akan gembira, akan enjoy. Kenapa? Karena manusia sudah tak punya kuasa lagi. Karena manusia tak punya hidup, tak punya badan, tak punya kuasa. La haula wala quwata illa billah sudah nyata di dalam hati manusianya bila benar-benar mengaplikasikan pengabdian yang dimaksud. Inilah Islam rahmatan lil alamin. Jadi lelaku yang seperti ini bukan khusus untuk orang Islam saja, tapi untuk seluruh manusia agar selalu mengabdi, agar selalu mengembalikan apa yang bukan hak miliknya. Meskipun kita mengaku umat Islam tapi tidak melaksanakan pengabdian yang seperti yang dipaparkan ini, melainkan hanya mengabdi, aku yang merasa sholat, aku sholat untuk Allah, aku ibadah untuk Allah, aku bekerja untuk Allah bisa mencukupi menafkahi keluargaku. Bukan mengabdi yang seperti itu, percuma dan tak berguna. Bila kita mengaku orang Islam, tapi cara mengabdi kita masih seperti budak-budak Tuhan. Manusia bukan budaknya Tuhan, tapi manusia itu al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu rahasia Allah. Manusia itu kenyataan wujudullah. Manusia itu kenyataan uripe Allah. Manusia itu kenyataan kuasa Allah. Manusia itu kenyataan penglihatan Allah. Manusia itu kenyataan pendengaran Allah. Manusia itu kenyataan kalam-kalam atau firman-firmannya Allah. Bila tak ada manusia, apa ada itu semua? Bila tak ada manusia, apa ada firman-firman? Jadi manusia kita lah inilah tanda wujud bukti nyatanya Tuhan yang menciptakan diri kita. Maka dari itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku atau mengabdi kepadaku. Itulah tujuan Allah menciptakan kita, supaya kita dikuasai oleh Allah, bukan kita yang menguasai Allah. Selama ini kan seolah-olah kita yang menguasai Allah. Aku sholat untuk Allah. Aku ibadah untuk Allah. Aku sholawatan untuk Allah. Seolah-olah Allah itu tidak kuasa dan seolah-olah kita yang paling berkuasa untuk jaga-jaga Allah. Allah kok dijaga? Mestinya ciptaan-ciptaannya lah yang dijaga oleh Allah. Mestinya diri kita lah yang dijaga oleh Allah. Mestinya diri kita lah yang dipelihara oleh Allah. Mestinya diri kita lah yang diberdaya upayakan oleh Allah. Mestinya diri kita lah yang dicukupi oleh Allah. Bila kita menyadari itu semua, hidup ini tenang, gembira, dan enjoy saja. Kenapa manusia tidak bisa enjoy? Kenapa manusia tidak bisa tenang? Kenapa manusia tidak bisa gembira? Kenapa manusia tidak bisa bahagia di seluruh kehidupannya? Karena manusia sudah jadi Tuhan atas dirinya sendiri. Manusia menjadi Tuhan atas kehidupannya sendiri. Manusia telah menjadi Tuhan atas badan-badannya sendiri. Manusia telah menjadi Tuhan atas omongan-omongan dan kata-katanya sendiri. Manusia telah menjadi Tuhan atas pikiran-pikirannya sendiri. Manusia telah menjadi Tuhan atas rasa dan perasaannya sendiri. Manusia telah menjadi Tuhan atas penglihatannya sendiri. Manusia menjadi Tuhan atas pendengarannya sendiri.
Sehingga manusianya hidup menderita, tidak ada tenangnya hidup di dunia ini. Kenapa? Karena manusia memelihara di dalam dadanya sebuah naroka, api-api yang membakar di dalam dadanya. Kenapa kok dibakar? Karena ingkar dari persembahan itu sendiri. Tidak dipersembahkan kepada Allah kehidupannya, malah dipersembahkan kepada iblis dan setan, yakni kenyataan diri manusianya sendiri, wujud manusianya sendiri di dalam dadanya, itulah wujudnya setan, wujudnya iblis itu. Pikirannya dipersembahkan kepada setannya, penglihatannya, pendengarannya, perkataannya, daya upayanya, kuasanya dikembalikan kepada iblis dan setan, kepada wujud manusianya. Inilah yang membuat manusia terjerumus ke api naroka yang ada di dalam dadanya. Kolbun kafirina baitunas, hatinya orang-orang yang kafir di sisi Tuhannya, yakni orang-orang yang masih wujud diri manusianya di dalam dadanya. Karena tidak keimanannya kepada Tuhannya itulah sehingga manusianya tak bisa tenang, tak bisa gembira, tak bisa bahagia, dan tak bisa enjoy. Kenapa? Karena manusianya sok mengatur-atur Tuhan. Dikasih keadaan yang demikian, menolak. Kenapa engkau menguji aku ya Allah? Sedangkan aku sudah beribadah, sudah sholat. Inilah contoh bagi manusia-manusia yang tidak mengabdi kepada Tuhannya, tapi manusia-manusia yang mengabdi kepada iblis dan setan di dalam dadanya. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang senyata-nyatanya bagimu. Jadi setan iblis itu bukan goib. Tapi setan iblis itu wujud nyata, bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasa, bisa dipikirkan. Siapakah itu? Hawa nafsu kita sendiri. Ya itulah barangnya iblis dan setan itu. Yang selama ini paham kita iblis setan itu goib. Kenapa? Karena manusia tidak mau, tidak rela, tidak ridho bila dikatakan manusia ini goib. Maka dari itu disiksa terus di dalam kehidupan ini. Tak ada bahagianya. Kenapa? Tak ada rasa sabar dan tak ada rasa syukur di dalam menghadapi kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah pengertian mengabdi itu, mengembalikan semua, bahwa semuanya hanyalah Allah. Bagaimanakah cara hati kita bisa tenang, hati kita bisa senang, hati kita bisa bahagia, gembira, hati kita bisa enjoy di dalam menjalani kehidupan ini? Bagaimanakah caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah cara agar jiwa kita bisa tenang, senang, gembira, bahagia, enjoy? Caranya adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalikanlah, pulangkanlah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho. Pulangkan apanya? Pulangkan hidup ini, bahwa hidup ini Allah. Pulangkan badan ini, bahwa badan ini milik Allah.
pulangkan segala daya upaya yang ada di dalam kehidupan ini, karena semuanya hanyalah daya upayanya la haula wala quwata illa billah, milik Allah sendiri. Itulah yang dikembalikan. Agar apa? Agar kita tidak tersiksa, tidak menderita, tidak kecewa di dunia ini. Supaya hidup tenang, senang, gembira, bahagia, dan enjoy saja. Jadi dilepaskan semua harta, uangnya, pangkatnya, semuanya. Direlakan, diridokan bahwa semua ini hanyalah milik Allah. Bila kita sudah serahkan dengan rela dan ridho semuanya lewat pintu bimbingan baiat, maka Allah pun akan ridho. Allah pun akan rela kepada hamba-hambanya. Kenapa? Karena hamba sudah kembali kepada Tuhannya, karena hamba sudah kembali kepada kekuasaannya, karena hamba sudah kembali kepada kewujudannya, karena hamba sudah kembali kepada kehidupannya, karena hamba sudah kembali kepada daya upayanya, maka fadkhuli fi ibadi, maka jadilah orang-orang yang mengabdi. Itu maknanya mengabdi. Bukan dengan solat-solat kita, bukan dengan kebaikan-kebaikan kita, bukan dengan ibadah-ibadah kita, bukan dengan solawatan-solawatan kita, bukan dengan zikir-zikiran kita, bukan dengan bacaan-bacaan menghafal Al-Quran kita, dan sebagainya. Bukan itu semua. Bila itu semua masih serba kewujudan manusia kita, percuma dan tak berguna, kita hanyalah maksiat saja. Karena manusianya masih ngatur-ngatur Tuhan. Jadi yang dimaksud fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku yang mengabdi. Ketika kapan manusia itu diakui, dikatakan sebagai hamba yang mengabdi kepada Tuhannya? Ketika sudah terbaiat hatinya, dilepas hatinya, dilepas kehidupannya, dilepas kewujudannya, dilepas kemanusiaannya, dilepas hartanya, dilepas kekayaannya, dilepas jabatannya, dilepas kepintarannya, dilepas kecerdasannya. Semuanya itu terjadi karena hanya Allah. Itulah yang dimaksud lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud pengabdian. Maka bila sudah di situ, hati akan tenang, hati akan senang, hati akan gembira, hati akan bahagia, dan endingnya enjoy saja. Kenapa? Semua ada yang ngurus. Apapun keperluan kebutuhan kita, semuanya ada yang urus. Kita mah enjoy saja. Wong kita sudah di dalam pemeliharaannya, wong kita sudah di dalam penjagaannya, wong kita sudah di dalam pengawasannya. Buat apa kita bingung lagi di dunia ini? Bila sudah sampai di situ, sudah terbaiat hatinya, wadkhuli jannati, maka dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah imbalan bagi orang-orang yang mengabdi kepada Tuhan. Apa? Surga. Surga itu apa? Enjoy saja. Bukan surga yang dipandang, bukan surga yang dipahami oleh seluruh manusia. Itu kan surga angan-angan hayalan pemahaman manusia itu sendiri. Sedangkan surga di sisi Allah syaratnya harus terbaiat hatimu, harus kembali rela ridho bahwa semuanya hanya Allah. Bila semuanya hanya Allah, maka sucilah alam semesta ini. Maka itulah yang dimaksud surga di sisi Allah.
Inilah pemahaman tentang apa yang dimaksud mengabdi itu. Supaya kita tidak gagal paham mengabdi kepada Tuhan. Agar kita tidak tertipu dengan tipu dayanya setan. Agar kita tidak tertipu dengan apa yang disesat-sesatkan setan kepada manusia. Bagi orang-orang yang sudah merasa kenal, ngapain setan disangkut pautkan? Bila yang ada hanya Allah, kan setan tidak ada. Ya, bila Anda yang sudah paham, boleh bilang begitu. Tapi kebanyakan kita selama ini kepahamannya hanya teori saja. Kepahamannya hanya halusinasi saja. Bila hanya Allah yang ada, maka apapun yang ada di alam semesta ini, maka semuanya sami'na wa ata'na, sudah di dalam kekuasaan Allah. Adanya manusia, adanya jin, iblis, setan, malaikat, semuanya itu gelar-gelarnya Allah sendiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan ayatnya. Di dalam surat Az-Zariyat yang ke-57. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Yang artinya, aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku. Inilah yang saya maksud tadi. Allah tidak butuh sholat ibadah manusia. Allah tidak butuh bacaan Al-Quran manusia. Allah tidak butuh dikiran-dikiran manusia. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berbuat. Jadi Allah tak butuh kepada manusia. Kenapa? Karena hanya Allah sendiri yang berkuasa kepada manusia. Jadi yang dimaksud mengabdi di sini, apa yang tergelar atas apa yang berlaku pada diri kita, sudah kembalikan kepada Tuhan yang menggelar ini semua. Jangan majak-majaki Tuhan. Aku sholat tahajud agar aku lancar rezekiku. Aku sholat duha agar apa yang kurai kehidupan mapan di dunia ini agar terkabul. Ini kan majak-majaki Allah. Inilah orang-orang yang tidak mengabdi kepada Allah, tapi yang mengabdi kepada iblis dan setan. Kenapa? Karena bukan demi Allah sholat ibadahnya. Karena bukan demi Allah sholawat dan doa-doanya. Karena bukan demi Allah apa kebaikan yang dilakukan. Kenapa? Karena semuanya hanya untuk memuaskan hawa nafsu setannya sendiri-sendiri. Jadi apa yang berlaku pada diri kita bila kenyataannya itu hanya untuk Allah, maka sudah tak ada pajak-pajak manusianya. Enjoy saja dengan apa yang dikerjakannya. Kenapa? Karena semua itu af'alnya Allah. Bukan af'al manusia. Yang mana hawa nafsu selalu menuntut Tuhannya. Agar apa yang dikerjakan bisa mendapatkan pahala. Dan apa yang dikerjakannya agar mendapat upah. Inilah pengabdi-pengabdi setan. Kenapa? Karena yang ada di dalam dadanya hanya setan. Inilah buktinya Allah tak butuh kita untuk mengabdi. Allah tak butuh kita untuk ibadah. Allah kita tak butuh sholat ibadah zikiran kita. Kenapa? Allah yang berbuat. Ngapain Allah butuh? Manusialah yang butuh Tuhannya, butuh dengan realita untuk kembali kepada kewujudan kehidupan kekuasaan Tuhannya.
itulah butuh manusia. Bukan butuh kepada iblis dan setan yang selalu menuntut kepada Allah atas apa yang tidak bisa dikerjakan. Sholat itu bukan pekerjaan manusia. Ibadah itu bukan pekerjaan manusia. Sholawatan itu bukan pekerjaan manusia. Zikiran itu bukan pekerjaan manusia. Perbuatan baik itu bukan pekerjaan manusia. Bukan pekerjaan manusia kok nuntut-nuntut apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apa buktinya semua itu bukan perbuatan manusia? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat dan ibadah, sesungguhnya salat dan ibadahku serta hidup dan mati ini bukan linnas, tapi lillah, hanya milik Allah. Manusianya enjoy saja. Apapun yang tergelar, apapun keadaannya, lakukan saja dengan enjoy saja. Urusan rezeki mah Allah yang paling tahu daripada diri kita sendiri. Bila kita yang menuntut Allah, ya penderitaanlah yang didapat. Bila kita menuntut Allah, ya kesedihanlah yang didapat. Bila kita yang menuntut Allah, ya siksalah yang didapat. Kenapa? Itulah semua itu kumpul dengan iblis dan setan di dalam dadanya. Karena manusianya tidak percaya kepada Tuhannya, yang masuk neraka. Kita lanjutkan di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-58. Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Inilah bukti apa yang kita bicarakan tadi. Allah tidak butuh apa-apa. Kenapa? Karena apa-apa milik Allah. Allah tidak butuh solatmu. Kenapa? Karena solatmu itu milik Allah. Allah tak butuh ibadahmu. Kenapa? Karena ibadahmu itu milik Allah. Allah tak butuh doa-doamu. Allah tak butuh solawatanmu. Kenapa? Karena engkau bisa berkuasa untuk itu. Karena di balik itu ada kuasa Allah. Dialah sang pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Inilah bukti ayatnya. Ternyata ada ayatnya. Kita lanjutkan ayat yang ke-59. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ. Yang artinya, maka sungguh untuk orang-orang yang zalim ada bagian azab seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya. Nah, cocok kan dengan apa yang kita bicarakan tadi. Jangan ngatur-ngatur Allah biar tidak terazab, tidak tersiksa. Kenapa? Yang menyiksa hanyalah dirinya sendiri. Dipotong-potong sendiri lidahnya. Dipotong-potong sendiri tangan-tangannya. Dipotong-potong sendiri kaki-kakinya. Inilah yang dimaksud orang yang diazab. Karena orang yang menuntut Allah untuk menyegerakan apa yang dia inginkan. Ayat yang terakhir. Kafaru. Bismillahirrahmanirrahim.
Fawailul lilladzina kafaru min yaumihimul ladzi yu'adun. Yang artinya, maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka. Inilah celakalah bagi orang-orang yang mengkiamatkan Allah di dalam dadanya. Celakalah bagi orang-orang yang menghancur leburkan uripe Allah di dalam dadanya. Maka celakalah bagi orang yang menghancurkan wujudullah yang ada pada wujudnya. Maka celakalah bagi orang yang ingkar, yang kafir bahwa wujud ini titik-titik. Maka celakalah bagi orang-orang yang kafir yang tidak percaya bahwa hidup ini titik-titik. Maka bagi mereka yang belum terbaiat hatinya, selamanya tak akan pernah percaya. Jadi bimbingan pintu baiat itulah yang dimaksud syahadatullah wa syahadat Rasulullah. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ikutlah Allah. Bila kau ikut Allah, maka engkau jadi Rasul-Rasulnya Allah. Bukan Rasulnya hawa nafsu. Bila jadi Rasulnya hawa nafsu, ya jadi budak-budaknya hawa nafsu. Tinggal di neraka abadan abada selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan sholawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aswiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa aswiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.